这灵宝已生出神智，恳请娇儿姑娘。我们俩追着这奇物跑了好远，要这么轻易的把洞府秘密告知这个？两人的等级。 Setelah dari semua itu, baru saja beberapa langkah untuklah meninggalkan tempat tersebut, Yang Kai malah bertemu dengan Hu Mei-er dan juga Jiao Er. Lantas ya mereka berdua langsunglah menyapa satu sama lain, serta mempertanyakan kabar mereka masing-masing. Untuk Yang Kai mengaku dia baik-baik saja, padahal tubuhnya sudahlah compang-camping. Tetapi ya seperti biasa, Jiao Er, salah satu wanita yang begitu sangatlah curiga kepada Yang Kai. Dia terus-terusan mencoba untuklah menggodanya. Menurutnya pertemuan ini tidaklah disengaja, sebab untuk Yang Kai sudah pasti mengincar mereka berdua. Hai. Atau memang dia ini telah menyimpan suatu rahasia secara diam-diam. Lantas ya Jiao Er yang tidak begitu percaya kalau pertemuan ini tidaklah disengaja, dia langsunglah memeriksa tubuh dari Yang Kai. Dan benar saja kecurigaan dari Jiao Er kalau Yang Kai memang menyimpan sesuatu di tubuhnya, yang dimana dia berhasil untuklah mengungkapkan ada akar ginseng yang memiliki jiwa. Jadi dia meminta kepada Yang Kai, berikanlah akar ginseng ini kepadanya. Lantas ya untuk Yang Kai menolak. Bukan dia tidaklah mau memberikannya, tetapi untuk akar ginseng satu ini terus-terusan menempel kepada dirinya. Jadi Yang Kai memohon dengan satu permintaan saja. Mereka berdua melepaskan akar ginseng ini dan membiarkannya tinggal bersama dirinya. Yang ternyata untuk Jiao Er dan juga Hu Mei-er itu sedanglah mencari akar ginseng sebelum Yang Kai benar-benar bertemu dengan dirinya. Tetapi ya tetap saja Jiao Er memaksa, karena untuk makhluk spiritual satu ini sangatlah bermanfaat untuklah berkultivasi. Tidak mungkin dia melepaskannya begitu saja. Dan untuk Mei-er meminta kepada kakaknya, lepaskan saja makhluk spiritual tersebut. Mereka yang telah mengejar cukup lama, tetapi tidak pernah mendapatinya sama sekali. Tetapi ketika adanya Yang Kai, dia lebih memilih Yang Kai sebagai tuannya. Lebih baik mereka melepaskannya karena ini bukanlah takdir mereka. Mendengar itu ya Jiao Er cukuplah koar-koar karena untuk Mei-er sebagai adiknya harusnya membela dirinya, bukanlah membela Yang Kai. Tetapi pernyataan tersebut masuk akal juga. Mereka yang telah mencari lama-lama tetapi tidak mendapatinya, berarti itu bukanlah rezeki mereka. Hanya saja yang membuat Jiao Er cukuplah begitu kebingungan dan juga cukup terkejut mengapa untuk Yang Kai bisa untuklah menerobos ke lapisan 7 alam Yuan. Padahal sebelumnya ini dia hanyalah berada di lapisan ke-6 dan mengapa bisa begitu sangatlah cepat. Dan Yang Kai langsunglah merendah. Untuk lapisan ke-7 bagi mereka itu bukanlah apa-apa. Karena ya untuk Mei-er dan juga Jiao Er berada di lapisan ke-8 dan ke-9 guys. Lalu Yang Kai memberikan sebuah pernyataan. Jika mereka berdua melepaskan makhluk spiritual ini, dia akanlah mengganti rugi dengan kesempatan lain. Sontak mereka berdua langsunglah sepakat. Dan Yang Kai langsunglah membawa mereka ke dalam goa. Untuk si roh iblis, dia tidaklah terima kalau ada orang lain yang masuk ke dalam gua, sebab itu adalah rahasia yang telah diungkapkan oleh Yang Kai seharusnya disimpan dengan begitu baik. Dan saran dia, gunakanlah tubuh mereka berdua ini untuk membantu kultivasinya. Serta juga untuk masalah akar ginseng tersebut lebih baik dia habisi dan serap, sebab kekuatan akar ginseng ini cukuplah begitu luar biasa. Jika dia mengikuti ide tersebut, pasti dirinya akanlah mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saja. Lalu Yang Kai meminta kepada sang kaisar iblis untuk diam saja, janganlah pernah menasihati dirinya sebab dia mempunyai caranya tersendiri. Serta bertanya kepadanya apa yang cocok untuklah mereka berdua. Kaisar iblis memberitahunya kalau mereka berdua sangatlah cocok dengan keterampilan bela diri bertahan.
Sayangnya, mereka berdua ini kan berbicara satu sama lain. Dan terlihatlah gerak-gerik dari Yang Kai seperti orang gila yang sedanglah berbicara dengan roh halus. Alhasil ya, Jiao cukup curiga dan mempertanyakan dia ini sedanglah berbicara dengan siapa. Lantas ya, untuk Yang Kai cukup terkejut. Ternyata mereka berdua mengetahui gerak-geriknya. Dia beralasan dia hanya berbicara sendiri dan lihatlah tidak ada seorang pun di sini. Sayangnya Jiao tetaplah tidak percaya. Sepertinya ada sesuatu rahasia yang masihlah dia simpan. Dan dia kembali bertanya apa yang ingin dilakukan oleh Yang Kai membawa mereka ke dalam goa. Yang Kai pun langsung memperlihatkan sebuah ukiran di dinding yang membuat Jiao cukuplah begitu senang karena ini adalah sebuah keterampilan bela diri yang sangat cocok untuklah mereka berdua. Dan ketika membacanya, ukiran tersebut langsung mengeluarkan energi spiritual. Tanpa basa-basi, mereka berdua langsunglah berkultivasi. Sedangkan untuk Yang Kai sendiri, dia memutuskan untuklah melindungi mereka sembari melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Lalu terlihatlah mereka berdua langsunglah melayang, membuat Yang Kai cukuplah begitu terkejut. Ternyata kultivasi mereka meningkat begitu sangatlah drastis. Tetapi yang mengejutkan adalah Humeier. Padahal dia ini berada di lapisan ke-8, sedangkan untuk kakaknya berada di lapisan ke-9. Yang mengejutkannya, Meier bisa untuklah menyamakan kultivasi dari kakaknya. Dan pada akhirnya, mereka berdua berhasil untuklah mencapai tingkat pertama alam Yuan sejati. Setelahnya, Yang Kai langsung memberikan selamat atas warisan yang telah mereka dapatkan. 现在居然持平了。 Begitu juga dengan mereka berdua langsunglah berterima kasih atas pemberian dari Yang Kai. Karena penasaran apa yang telah mereka capai, mereka langsunglah menyerang Yang Kai. Sehingga ya untuk latihan tarung secara mendadak telah terjadi. Seperti yang sudah diduga-duga dan juga mengetahui jawabannya, Yang Kai bukanlah tandingan dari mereka berdua. Apalagi mereka berdua ini bisa untuk menggabungkan kekuatan secara bersama-sama. Sudah pasti sekali gebrakan, Yang Kai akanlah terpental. Setelahnya, Yang Kai langsunglah memuji kehebatan mereka berdua, karena jika mereka berdua terus-terusan bersama, maka tidak ada satupun orang yang bisa untuklah mengalahkan mereka berdua. Apa iya? Lalu, Jiao menarik Humeier dengan mempertanyakan, setelah mereka berkultivasi dan ranah mereka ini sama, jadi pikiran serta darah mereka selalu terhubung satu sama lain. Di sini dia telah mengetahui kalau Meier memang menyukai sosok dari Yang Kai. Begitu juga dengan Meier telah mengetahui kalau kakaknya tidaklah membenci sosok dari Yang Kai, walaupun ya dia telah berkata dia sangatlah benci kepadanya. Alhasil ya mereka berdua yang tidak bisa lagi untuk membohongi pikiran mereka masing-masing, mereka mengakui semua itu. Dan bagi Jiao ini adalah kekurangan dari warisan tersebut, sebab tidak ada privasi yang bisalah mereka dapati guys. Betul sekali ya. Selanjutnya mereka berdua kembali untuklah berterima kasih kepada Yang Kai karena telah diberikan sebuah kesempatan yang cukuplah bagus. Yang Kai tidak begitu mempermasalahkannya. Lagi pula untuk warisan tersebut sangatlah tidak cocok untuklah dirinya. Maka dari itulah dia memberikan kepada mereka berdua. Hanya saja ada satu pertanyaan yang membuat dia begitu sangatlah penasaran. Kalau dia ini telah tinggal di dalam goa cukuplah begitu lama. Dia penasaran apakah mereka berdua telah mengetahui situasi terkini di luar sana. Jiao langsung memberitahunya kalau untuk saat ini ketiga sekte telah bekerja sama dan berkumpul di tempat pusat yang dimana mereka di bawah pimpinan para master yang begitu kuat. Yang dimana mereka sedanglah memiliki tugas begitu penting untuklah melenyapkan binatang iblis yang ditemui. Mendengar itu ya, Yang Kai cukuplah begitu khawatir kepada teman-temannya. Karena untuk sebelumnya, dia pernah menemui peringkat ke-6. Dan dia tidak tahu apakah monster kalajengking tersebut benar-benar tereliminasi atau sama sekali tidak.
untuk Jiaer memastikan sepertinya untuk monster kalajengking ini telah berhasil untuklah dikalahkan. Sebab selama mereka mengejar gingseng tersebut tidak pernah menemukan monster iblis sama sekali. Jadi ya dia menduga beberapa monster tingkat tinggi telah berhasil untuklah ditaklukkan. Dan juga baru beberapa hari yang lalu dia telah mendapati sebuah informasi kalau ketiga sekte mereka yang telah mengalahkan beberapa monster iblis juga mengalami sebuah kerugian yang cukuplah banyak. Seluruh para murid telah terluka, bahkan ada yang telah meninggal dunia. Wadah. Tidak sampai di situ juga, mereka ini bertarung mati-matian bukan hanya untuk mengalahkan monster iblis, melainkan mereka bertarung untuk memperebutkan harta karun yang dikeluarkan oleh para binatang iblis. Jadi ya, mereka bekerja sama. Setelah binatang iblis ini ditaklukkan, mereka langsunglah baku hantam satu sama lain untuk mendapati harta karun tersebut. Wadah, ini sih namanya serakah. Lantas, Yang Kai menjadi begitu sangatlah penasaran, meminta kepada mereka berdua untuklah melihat dengan begitu jelas apakah informasi tersebut benar adanya. Takutnya untuk monster iblis kalajengking tingkat 8 itu masih belum bisa untuklah ditaklukkan. Dan ketika mereka keluar dari goa, terjadinya sebuah getaran yang membuat mereka bertiga cukuplah penasaran dan menuju ke sumber tersebut. Sesingkatnya, ketika mereka berada di sana, ternyata seluruh para murid sedanglah baku hantam dengan monster iblis yang cukuplah begitu mengerikan, layaknya seperti seekor naga. Dari pertarungan tersebut, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil untuklah melukainya. Justru merekalah yang mengalami kerugian cukuplah banyak. Tidak sampai di situ juga, Suyan datang untuklah membantu mereka. Lalu Jiaer mempertanyakan sebenarnya apa yang terjadi. Dan mereka memberitahu ini semua karena kebodohan dari si Hongchen memimpin sekelompok orang secara diam-diam untuklah menyelinap ke sarang binatang iblis naga. Untuk sampai saat ini tidak tahu apa yang telah dicuri oleh si Hongchen membuat binatang iblis ini benar-benar begitu murka. Namun sampai saat ini saja, Hongchen tetaplah keras kepala dan mengakui kalau dia tidaklah mengambil apapun dari monster tersebut. Lalu terlihat kalau Suyan masih belum cukup bisa menahan kemampuan dari monster iblis yang membuat dia cukuplah begitu kewalahan. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Minggu. Yang berarti sekitar 3 atau 2 episode lagi kita akanlah melihat kemesraan Yang Kai dan juga Suyan. Hai, ya penasaran aja sih. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.